Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadir lagi di channel YouTube Granada Properti Syariah. Saat ini saya sudah berada di hunian berbasis syariah, yaitu namanya Firdaus Properti Syariah yang ada di Jalan Safira, ya, di wilayah Kompleks Andonoho, Kota Kendari. Dan alhamdulillah pada saat ini kami ya bisa berkunjung di sini. Insya Allah saya akan rencana mewawancarai salah satu owner dari Firdaus Properti Syariah. Ya, mari. Sekarang sudah bersama salah satu owner ya perumahan Firdaus Properti Syariah yang ada di Kota Kendari. Nah, pada saat ini saya sudah bersama Ustadz Pak Lamimin yang biasa dipanggil oleh kalangan beberapa developer. Ini saya mau ingin tanya-tanya sedikit nih Pak Ustadz. Jadi kira-kira apa yang melatar belakangi sehingga munculnya Firdaus Properti Syariah? Selama ini kan kita dengar itu jauh dari kata syariah. Kira-kira apa ini Ustadz yang melatar belakangi sehingga Ustadz bisa membuat suatu konsep permukiman yang syariah seperti ini? Oh ya, terima kasih. Saya ingin berbicara dulu dari sebuah kisah inspirasi. Iya, Hijrah, kemudian dari pekerja, kemudian menjadi usahawan. Iya. Kurang lebih. Mudah-mudahan kisah ini akan menjadi inspirasi bagi kita sekalian. Barakallah. Bahwa ternyata seorang muslim itu dia tidak mesti harus menjadi pekerja, tapi dia harus mempunyai tingkatan untuk menjadi seorang pengusaha muslim. Harusnya begitu. Jadi bermula alhamdulillah kami dulu ketika sekolah kuliah itu berasal dari tanda kutip orang tua ayah kami sudah meninggal, ibu dalam keadaan sakit-sakit, kemudian harus menganggur kurang lebih 2 tahun untuk kemudian tidak kuliah karena memang tidak punya dana untuk kemudian membiayai kuliah. Ringkas cerita, kemudian kami menjual di pasar Mendonga. Kemudian pada waktu itu pasar Mendonga kebakaran. Kemudian ditawari salah seorang teman untuk bekerja di sebuah perusahaan. Alhamdulillah saya kerja di perusahaan kurang lebih sekitar 6 tahun. Mulai dari posisi marketing, kemudian koordinator marketing, kemudian menjadi manajer. Satu inspirasi yang ada dalam diri saya bahwa ketika kita kerja sebuah perusahaan, tidak perlu kita meminta gaji yang tinggi, tidak perlu kita meminta jabatan, tapi tunjukkanlah kemampuan Anda. Masya Allah. Ketika kemampuan Anda itu betul-betul bisa kita menyatakan kita akan mampu, maka secara otomatis gaji akan naik, jabatan akan meningkat. Nah, kurang lebih sekitar ini yang melatar belakang saja sehingga lahirnya. Kemudian dari situ kami ingin hijrah murni total ke arah syariah. Nah, ketika kemudian hijrah ingin murni ke arah syariah, kami memutuskan untuk kemudian keluar di sebuah perusahaan. Ketika keluar dari sebuah perusahaan, kami bingung sebenarnya kita harus mau kerja apa, ya kan? Iya. Kemudian ditawari beberapa teman untuk bekerja di salah satu perusahaannya, tapi saya punya keyakinan bahwa sepertinya kalau saya sudah pernah memimpin, kemudian saya dipimpin, buat saya apabila nanti tidak sesuai dengan kata hati saya, biasanya saya itu tuh frontal, frontal. Maka memutuskan kemudian untuk ya sudahlah, kita Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rezeki. Ditawari kemudian teman untuk kemudian mengenal dunia properti. Dunia properti saya masih membantu orang lain untuk kemudian memasarkan kaplingannya. Yang kaplingannya dulu tuh masih tanda kutip belum murni berbasis syariah. Ringkas cerita kemudian dipanggil saudara saya dari Makassar untuk kemudian menawarkan konsep perumahan yang murni kemudian berbasis syariah. Dasar itulah kemudian lahirlah Firdaus Properti Syariah Kendari
itu awalnya 2 lokasi, satu di Adonohu, satu di Mandonga. Yang di Mandonga sekarang dikonven menjadi kepingan, sebagian jadi lahan pesantren, pondok pesantren baru 4 Kendari. Kemudian di sini jadi Firdaus Properti Syariah Kendari. Dan perlu ketahui, ini perumahan pertama di Sulawesi Tenggara yang menggunakan konsep murni berbasis syariah, tanpa bank, tanpa riba, tanpa denda. Walaupun dalam perjalanan ada beberapa bank yang menawarkan untuk kemudian bekerja sama, tapi kami sudah punya pemahaman, dan alhamdulillah setelah kita punya pemahaman bahwa riba itu tidak boleh, kalau kita lewat bank pasti itu adalah riba, maka kemudian kita memutuskan untuk melihat. Maka pentinglah kata Ali bin Abi Thalib bahwa siapa saja yang ingin berbisnis, yang ingin bermuamalah, jika dia belum mengetahui hukum-hukum jual beli, belum memperdalami hukum-hukum jual beli, hukum fikih muamalah, maka dia sadar atau tidak sadar terjerumus dalam riba. Oh iya. Oh gitu kan. Ini Pak Ustadz, saya mau pengen bertanya, ini hunian Firdaus Properti ini sudah jalan berapa tahun Ustadz? Apakah tahun 2000 atau sudah selang berapa tahun Ustadz? Iya. Jadi Lahirnya? Firdaus Properti kita memulai proses pembangunannya itu, kalau saya tidak salah, pas akhir bulan 10 2014. Sekarang berapa tahun sih? Berarti kurang lebih 6 tahun lebih. Kurang lebih segitu. Masya Allah. Jadi gitu. Jadi ini skemanya ada skema cash, ada skema kredit juga. Iya, ada skema cash, ada Masya Allah. Berarti para ulama itu membolehkan harga cash dan harga kredit. Itu berbeda, itu dibolehkan juga untuk para sahabat Rasulullah SAW, juga kemudian beberapa ulama itu membolehkan. Ya, baik Ustadz, saya rencana kita mau kunjungi beberapa hunian sehingga kita bisa melihat kompleksnya seperti apa, tipenya seperti apa. Saya pengen melihat langsung. Bisa diantar Ustadz? Silakan. Ya. Ini kalau ada pertanyaan ini di kalangan teman-teman yang pingin hunian berbasis syariah, ini tipe berapa Ustadz ini? Jadi ini secara gambaran Ya. di Firdaus Properti Syariah, tipenya itu ada 2. Ada, kalau yang ini tipe 45, 45, kemudian ada tipe 36, 36. dan ada tipe 70. Gitu. Kalau ditanya masalah kisaran harganya Ustadz, Iya. minimal paling minimal. Jadi untuk tipe 36, tipe 36 itu dulu sekitar 4 tahun lalu kita masih jual 170 juta. Nah, sekarang sudah berapa? Sekarang di atas 300. 300. Begitulah properti Ya. sangat aman untuk berinvestasi karena kenaikan harganya setiap tahun kurang lebih 30%. Capital gain-nya itu cepat kan? Gitu. Kemudian ada tipe 45. Ya. Saya dulu masih kita jual 230. Sekarang tipe 45 pasaran sudah bermain kurang lebih 400 juta. Kurang lebih 6 tahun. Ini pertama pilih Pak Ustadz. Kalau ukuran tanahnya ini lebarnya berapa, panjangnya berapa? Ukuran tanah untuk di Firdaus dulu masih sangat luas. Ukurannya masih 8 kali 15. Masya Allah. Cukup besar Ustadz. Alhamdulillah. Besar sekali. Kalau ini Ustadz, Karena memang keuntungannya kalau di awal itu biasa besar-besar loh. Kalau di akhir lama-lama mengecil dia. rencana saat ini ada berapa unit saat ini perumahan Firdaus Properti ini? Jadi Yang ini untuk yang pertama ini ya. Iya, yang pertama ini karena memang ukuran lahannya sangat sempit, Ya. jadi hanya ukuran lahannya ini kurang lebih hanya 25 kali 100. 25 kali 100 di press ini hanya 12 rumah. Masya Allah. 11 rumah. 11 rumah ya. Nah, Ya, berarti 11 rumah kurang 25 kali 100. Iya, 25. jadi dibagi-bagi di peta-peta Ustadz. Saat ini rencana ini apakah perumahan atau hunian Firdaus Properti ini rencana ingin membuka lagi tahap selanjutnya Ustadz?
karena pasti kan ini bertanya-bertanya nih teman-teman rekan-rekan yang nonton video kita ini pasti ingin bertanya kira-kira yang selanjutnya tahap keduanya di mana ini Ustaz? Rencana ini. Iya. Apakah sudah ada bayangan gitu? Jadi perlu diketahui Ya. Firdaus Property kurang lebih sekitar 6 tahun. Ya. Alhamdulillah sekarang kita sudah selesai. Tinggal beberapa fasilitas umum itu di Yang perlu diberesin. penataan di bagian depan. Sisa kami beresin. Untuk tahap selanjutnya Insya Allah. kami sekarang konsen di agrowisata. Masya Allah. Gitu. Tapi ada keinginan saja rencana untuk tahap selanjutnya nih. Karena kan permintaan perumahan Ustaz, khususnya di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara itu cukup besar Ustaz. Apalagi sekarang itu sebagian kaum muslim sudah sadar akan bahannya riba, ya kan ada di situ denda dan sebagainya. Ya ini untuk teman-teman yang lain agar bisa melihat bahwasanya kebutuhan perumahan itu sangat dibutuhkan. Oke, pada dasar gini, kami memahami dua hal. Yang pertama, sebelum saya menjawab ke situ, Ya. bahwa pada dasarnya bahwa semua kaum muslimin itu adalah bersaudara. Ketika kaum muslimin adalah bersaudara, maka ada kewajiban kita untuk saling mendukung satu sama lain. Alhamdulillah, sekarang untuk di Kota Kendari setelah kami mengawali ternyata memberikan inspirasi kepada saudara-saudaraku yang lain, kemudian membuat juga properti berbasis syariah. Saya pikir itu adalah sebuah kesyukuran bagi kami bahwa kami bisa mengilhami saudara-saudara kita yang lain kemudian melakukan yang sama. Contoh ada Fathia Residen, konsepnya, kemudian mungkin ada Granada, kemudian ada Alfat Land dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah karena kita sukses tahap awalnya, maka ada menginspirasi. Andaikan mungkin kita tidak sukses, tahap awalnya membuka jalan, boleh jadi untuk tahap berikutnya ada gelombang sedikit. Kalau ada pertanyaan Ustaz ini Ustaz, adakah ruang untuk Ustaz ini sebagai konsultannya supaya teman-teman yang lain itu bisa sharing berkenaan dengan konsep syariah ini seperti ini Ustaz? Bagi kami ilmu mesti kemudian dibagi. Silakan. Ya Masya Allah. Silakan. Karena itu mudah-mudahan menjadi wasilah amal jariah kepada teman-teman yang hari ini membeli properti berbasis syariah. Ada beberapa saudara kita yang sekarang sementara jalan seperti kami sebutkan tadi. Iya. Kemudian bisa untuk berkolaborasi. Saya kira gitu. Terima kasih nih Pak Ustadz. Ada waktu yang sedikit ini saya bisa berjumpa langsung kepada ownernya, ya, perumahan atau hunian properti Firdaus Property Syariah. Makasih banyak Pak Ustadz waktunya. Insya Allah nanti kita akan banyak-banyak sharing-sharing berkenaan dengan seperti apa konsep syariat yang dibangun. Ya, makasih banyak Pak Ustadz. Ya. Barakallah. Alhamdulillah tadi kita sudah bicara tentang seperti apa konsep ya Firdaus Property Syariah dan sudah bicara langsung kepada ownernya, dan alhamdulillah jika ada ya teman-teman yang ingin butuh informasi berkenaan dengan ingin memiliki konsep hunian berbasis syariah, maka silakan hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Demikian dari Grada Property Syariah. Kata-kata saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.